嗯听清楚我的声音是吧？Suara saya bisa kedengaran jelas? 欢迎大家参加今天的节目 Jadi welcome ke program spesial hari ini. 大家都好吗? Apa kabar teman-teman semua? Hmm, sambil nunggu teman-teman ini, saya sambil share dulu ya. Oke. Oke, 欢迎大家参加今天的中秋节特别节目 ya. Jadi welcome teman-teman ke program spesial eh, Mooncake Festival ya, atau kita bilang sebagai festival kue bulan gitu ya. Nah, 首先呢，我想祝大家中秋节快乐，阖家团圆 ya. Jadi pertama sekali saya ucapkan Happy Mid Autumn Festival juga boleh atau Mooncake Festival buat teman-teman semua dan juga keluarga ya. Jadi Mooncake Festival ini utamanya sih adalah Tuan Yuan. Tuan Yuan itu artinya berkumpul bersatu satu keluarga. Nah, festival ini juga sama pentingnya kalau bagi orang China ya, itu adalah salah satu perayaan yang sangat besar. Selain Imlek. Imlek kan juga ngumpul-ngumpul tuh. Nah, kalau yang festival Mooncake ini juga sama. Mereka itu pasti ngumpul ya. Jadi apa namanya? Kalau kita bilang 中秋节他们都会回家团圆. Kalau teman-teman yang kerja di luar, mereka akan pulang ke rumah untuk berkumpul bersama gitu ya. Oke, karena requestnya teman-teman dan akhirnya kita adain satu acara spesial ya, khusus bahas tentang uh, 中秋节 gitu. Jadi teman-teman pasti familiar karena di sini kita juga merayakan, betul ya. Nah, teman-teman yang sudah hadir ya, saya mungkin nggak sapa satu-satu untuk mempersingkat waktu ya teman-teman. Eh, kita langsung saja ya, jadi teman-teman juga nanti boleh berbagi. Oh ya, kalau saya punya apa tradisi 中秋节 ada yang lain nih selain yang Laoshi jelasin. Nah, boleh berbagi sama kita juga ya. Nah, kalau gitu saya langsung saja membahas tentang 中秋节. Jadi sebenarnya kalau teman-teman lihat translatannya kan Mid Autumn gitu ya. Jadi sebenarnya dari translatan Mandarinnya 中秋，秋天的秋，秋 itu autumn，中秋节. Makanya tadi begitu saya sapa, 中秋节快乐 gitu ya. 中秋节 ini nama festivalnya. Atau kita bilang festival kue bulan ya. Ada yang sebutnya Mooncake Festival, ada yang sebutnya Mid Autumn Festival. Dua-duanya boleh ya. Nah, kemudian kalau teman-teman mau ucapin, teman-teman boleh sebutin dengan 中秋节快乐 gitu ya. Tambahin 快乐 teman-teman. 中秋节快乐. Daja 大家吃了月饼吗? Sudah pada makan kue bulan kah? 中秋节快乐. Ya, jadi ini kalau buat ucapin ke orang-orang gitu ya bahwa apa untuk sebagai ucapan ketika di eh, hari Mooncake gitu. 吃了, oke Ibu Katarina so 吃了. Ada teman-teman lain, ya Ibu Shi Suqiu juga sudah bilang sudah makan gitu ya. Oke, terus ada Ibu Xiu Zhen juga 吃了, 好的. Ya, jadi kalau di sini kita benar-benar masih merayakan ya, masih tradisinya masih kental gitu ya. Tapi nggak selengkap yang dulu-dulu gitu ya. Ada uh, Shangyue, mungkin kegiatan-kegiatan yang dilakukan ketika 中秋节 di zaman dulu itu benar-benar pas malam itu ngumpul gitu ya, malam hari ke-15. Jadi
Jie itu kalau teman-teman lihat itu penanggalannya adalah penanggalan kalender lunar ya, kalender bulan. Jadi, 我们说农历8月15. Nah, biasanya kan dia agak beda gitu ya sama kalender kita secara internasional, makanya biasanya selalu September gitu ya. Nah, tapi kalau bulan di kalender Chinese-nya itu adalah bulan 8 ya. 8月15日. Nungli ini adalah kalender lunar atau kalender bulan. Atau teman-teman mungkin sebutnya kalender China gitu ya. 8月15日. Bulan 8 tanggal 15. 所以以前的习俗就是会在今天晚上呢，和家人团圆，然后赏月. Jadi kalau tradisi di dulu-dulu banget gitu ya, di mana pastinya berkumpul sama keluarga ya. Terus Shangye, yang tadi saya mau bahas Shangye adalah kita melihat bulan. Jadi melihat bulan di sini kita nggak translate dengan Kanye, 不是 ya. Kita pakai istilah khusus yaitu Shangye. Teman-teman ini sudah, kalau sudah saya mau next ya. Wah, 大家都吃了中秋月饼是吧? Teman-teman sudah pada makan apa kue bulan ya, 中秋月饼. Ya, tahun ini bulannya nggak kelihatan karena ini ya, apa mendung ya. Ya, di tempat saya juga mendung ya. Oke, ini sudah. Tadi saya mau bahas satu kosakata yaitu Shangye. Jadi kalau misalnya teman-teman bilang, oh ya, jadi ada tradisi yang dimana duduk terus makan kue bulan sambil melihat bulan. Kalau bahasa Indonesia kita terasa melihat bulan. Nah, kalau di bahasa Mandarin, 我们说赏月. Nah, saya tulisin ya, 赏月. Kalau ditranslate sih menikmati. Shang ini adalah欣赏, menikmati, eh, apa ya, mengagumi, ya itu namanya shang. Yue bulan. Nah, tapi kalau kita bilang mengagumi bulan, takutnya, kok aneh ya gitu ya. Jadi melihat eh, atau mengagumi keindahan bulan ya, karena pas apa bulan purnama juga melihat bulan. 所以大家如果说中秋节晚上大家都会赏月 ya, jadi kata khususnya kita bilangnya 赏月 ya, menikmati bulan purnama 赏 ya, 所以我们不说看月，不是的呀。那赏月，然后再来就是吃月饼。刚才我问大家，大家吃了月饼了吗？ini dia ya，吃月饼。eh, beberapa teman-teman mungkin mentranslate gitu ya. Happy Moon Cake Festival ditranslate 月饼节. 月饼节 itu jarang. Biasanya sih memang ngomongnya cuma 中秋节 gitu ya. Tapi yang kita makan gitu ya, makanan khasnya pasti 月饼. 月 bulan, ping ini biskuit ya teman-teman ya. Jadi makan kue bulan. 吃月饼。然后再来就是喝茶。Oh ya, minum teh ya. Kalau di sini minum teh. Kalau 中国人他们都会喝那个桂花酒. 桂花 itu apa? Semacam bunga zaitun, tapi dibikin jadi arak ya. Kalau di China. Tapi kalau di sini 我们喝茶是吧? Ya, jadi kita apa namanya? Minumnya teh gitu ya. Baik, ini dari Ibu Meiska ya. Hercha, seperti itu. Jadi teman-teman, kita ada tradisi-tradisi seperti ini. Teman-teman masih ada tradisi yang lain nggak selain Shangye? Oh, sembayang. Tadi saya lihat ada teman-teman yang berbagi apa sembayang ya. Nah, sembayang Dewi Bulan, 我们说拜月. Saya lihat ada teman saya itu posting gambar. Dia benar-benar siapin bahan sembayang gitu, terus menunggu bulannya dan mereka sembayang gitu ya.
Nah, kalau 像我们就没有了. Jadi ada beberapa orang udah enggak, ada beberapa masih. Ya, terutama apa namanya teman-teman yang mungkin di daerah tuh masih ya. Kayak teman saya yang saya lihat dia posting tuh teman saya di daerah. Terus saya bilang, oh ya ternyata sama ya, maksudnya masih ada tradisi sembahyang bulan. Ini namanya Pai Yue, sembahyang bulan. Kalau teman-teman masih adakah 大家还有拜月的仪式吗？仪式 itu adalah ritual gitu ya. Nah, 大家还有吗? Ya mungkin sembahyang kosmetik juga karena ya itu sebagai doa ya. Doa supaya kalau dulu tuh jadi sembahyang bedak supaya bedak yang dipakai gitu ya nanti kita pakai itu jadi tambah cakep katanya ya. Kayak gitu ya. Oh, hayo ya Ibu Katarina ya. Oke, baik. Jadi apa namanya? Masih ada tradisi-tradisi yang seperti ini ya. Terus ada juga yang Tang. Oke, di apa? Viharanya juga ada. Terus Ibu Sinta juga bilang apa iparnya sembahyang di vihara ya. Oke. Kalau yang simple ritualnya cuman makan kue bulan doang gitu ya. Kalau apa teman-teman yang agama lain mungkin sudah enggak ya. Jadi makanya saya bilang ini ritual ya, 不是说 harus gitu ya, 不是说应该要，不是的. Ya, jadi ini bukan, ini cuma ritual yang diturunkan dan sekarang memang simpelnya adalah 就是最简单的我们吃月饼 ya, makan kue bulan. Silakan di screenshot dulu ya. Saya akan lanjut ke halaman berikutnya. 说了中秋节的一些习俗的话，大家可能很想知道，中秋节有一些传说ya. Jadi setelah kita bahas tentang apa kebiasaan-kebiasaan dan juga tradisi di apa Mid Autumn Festival gitu ya, festival kue bulan, sebenarnya ada beberapa legenda ya yang menjadi cerita di eh, festival ini. Apakah teman-teman pernah dengar? Ya, saya rasa pernah ya, karena itu legenda dan cerita yang diceritakan turun-temurun gitu ya. Mungkin teman-teman juga dapatnya dari eh apa namanya? Orang tua gitu ya, seperti itu. Jadi apa namanya? Iya, cerita dari Chang'e gitu ya, dari Chang'e. Apa cerita legenda Chang'e itu satu yang sangat terkenal. 我们说嫦娥奔月再来是 yang kedua itu ada 玉兔捣药. Jadi ada satu ekor kelinci yang numbuk obat di bulan ya. Makanya teman-teman bisa lihat salah satu apa kita bilang lambang ya, lambang Mooncake Festival adalah ada Dewi Bulan yang kita tadi sebutnya Chang'e. Terus yang satu lagi ada kelinci ya. Mungkin teman-teman berpikir kenapa ya ada kelinci gitu ya. Terus ada cerita satu lagi yaitu tentang apa Wukang Fashu, Fakui ya. Jadi Wukang itu nama orang ya, di mana dia di bulan juga. Jadi bulan itu mereka sebutnya sebagai istana bulan gitu ya teman-teman ya. Jadi Wukang ini nama orang di mana ada ceritanya dia itu benar-benar di hari Payue Shiru yang tadi kita sebut hari festival Mooncake itu dia melakukan sesuatu terus akhirnya dia dihukum untuk menebang pohon yang namanya Gui Hua Shu. Gui Hua Shu kalau teman-teman tanya saya bahasa Indonesianya apa? Gui Hua Shu itu adalah pohon jaitun. Ya, pohon jaitun. Jadi ada bunganya seperti itu tapi dia adalah shensu. Jadi pohon dewa yang tumbuhnya di bulan gitu ya. Nah, terus tadi sudah ada 3 cerita legenda. Nah, ada lagi yang bercerita dari versi kenapa kita makan kue bulan gitu ya. Jadi kenapa pas festival Mid Autumn Festival itu kenapa makan kue bulan? Nah, ada cerita keempat ini yaitu tentang cerita sejarah sih teman-teman ya. Teman-teman kalau tahu Chu Yuanzhang itu adalah kaisar dinasti Ming, di mana dia mau meruntuhkan dinasti Yuan sebelumnya gitu ya. Eh, itu dia menggunakan salah satu strateginya dia pakai kue bulan gitu ya. Nah, jadi ada 4 cerita legenda. Saya nggak tahu teman-teman pernah dengar yang mana gitu ya. Pernah dengar mungkin dari orang tua
atau mungkin pernah baca-baca gitu ya. Oke. eh Baik, kalau gitu eh teman-teman kita mungkin kalau ada waktu bisa banyak, kita bisa bahas semuanya. Nah, saya mungkin bahas dari versi yang apa namanya paling sering didengar ya, yaitu Chang'e Penyue. Jadi teman-teman mungkin kalau ditranslate ke bahasa Indonesia orang-orang suka bilang Dewi Bulan, Dewi Bulan. Nah, jadi ada namanya Chang'e, Chang'e. Ini nama orang ya, teman-teman. Nama wanita, Chang'e. Terus judul ceritanya itu biasanya orang bilang, oh Chang'e Penyue. Chang'e ini nama orang, Pen itu artinya berlari. Dan di sini maksudnya terbang. Berlari dengan sangat cepat itu adalah Penyue bulan. Jadi kalau teman-teman lihat yang tadi saya bilang lambang apa kue bulan gitu ya, festival kue bulan biasanya ada wanita yang terbang menuju ke bulan. Nah ini adalah Chang'e Penyue. Nah ceritanya mungkin teman-teman pernah apa namanya pernah dengar bahwa dulu ya di zaman dulu itu di bumi ini kita bisa lihat 10 matahari ya. Jadi 以前呢，我们有10个太阳. Kebayang nggak? Sekarang satu matahari aja panasnya kayak gitu. Apalagi dulu itu 10, teman-teman ya. Jadi 以前呢有10个太阳, 10 matahari. Nah, sebenarnya matahari ini gitu ya, apa namanya, mereka itu giliran ya, 他们轮流. Jadi mereka 轮流 itu giliran ya, teman-teman ya. Jadi mereka itu giliran terbit gitu ya. Jadi siapa yang bertugas hari ini, pokoknya 10-10-nya itu cuma muncul sekali dalam 10 hari. Jadi bergilir. Nah, kalau bergilir berarti sehari satu matahari harusnya oke gitu ya dengan apa bisa menyinari bumi segala macam gitu. Nah, tapi ada satu saat di mana si matahari itu merasa apa namanya bosan gitu ya. Mereka bosan. Kenapa harus nunggu giliran sih? Jadi mereka tuh diceritakan dalam cerita itu semacam anak kecil yang juga pengen main gitu ya. Nah, udah pengen main, mereka tidak pernah terpikir bahwa panasnya mereka kalau satu kali oke, tapi kalau 10 kali muncul barengan itu panas banget gitu. Nah, dari cerita itu dikatakan bahwa mataharinya itu 10-10 itu mereka kakak beradik ya. Jadi mereka merasa, ya udahlah kita nggak usah giliran, jadi kita munculnya bareng-bareng. Nah, ketika mereka muncul barengan, berpikir ya udahlah nggak usah sesuai jadwal. Yang jadi masalah efeknya adalah manusia yang di bumi itu kepanasan pertama. Terus seluruh air, sumber air semuanya kering. Nah, teman-teman kebayang nggak? Jadi tanaman tuh nggak bisa hidup, hewan juga nggak bisa hidup, manusia juga udah kepanasan sampai nggak bisa melanjutkan hidupnya. Nah, karena melihat kondisi seperti itu, ada seorang kita bilang pahlawan ya, pahlawan yang namanya Hou Yi. Nah, teman-teman nggak tahu pernah dengar nggak? Ada nama orang yang eh, anak muda gitu ya, di mana dia hebat banget dalam memanah. Namanya Hou Yi. Nah, Howie ini merasa oke karena saya punya apa kemampuan untuk memanah dan begitu dia panah itu biasanya tepat, dia merasa dia perlu membantu Paising, perlu membantu rakyat semua gitu ya. Kalau nggak begitu diterusin kondisinya, maka semua rakyat akan mati kepanasan gitu. Akhirnya dia menempuh jarak yang cukup jauh untuk mendekatkan dirinya untuk men apa sih menembak si matahari ya. Jadi satu-satu dia tembakin gitu ya namanya she. She itu adalah memanah. She, 日就是太阳. Jadi teman-teman apa namanya? Kita mungkin teman-teman pernah belajar oh 日 ini matahari. Iya. 所以我们说 she itu artinya memanah ya. Memanah. 射日
Sheri itu artinya memanasi matahari. Jadi, Houyi Sheri ini satu judul di mana teman-teman bisa search juga. Itu ada ceritanya bahwa si Houyi itu benar-benar membuat cerita legenda bahwa dia bisa memanah si matahari gitu ya. Sheri. Ri ini adalah matahari atau tayang. Matahari. Oke. Nah, maka teman-teman kalau misalnya nanti ketemu Hanzi yang ada begini gitu ya. Oh, ini lambang R, matahari. Maka dia biasanya berhubungan dengan cuaca, berhubungan dengan apa ya, iklim, berhubungan dengan apa namanya, cuaca, iklim, semua lingkup-lingkup yang eh, sekitaran sini. Jadi misalnya contoh Qing, Qing itu cerah, sampingnya ada ini. Nah, begitu juga saya kasih satu contoh lagi huruf Mandarin, Chuntian de Chun, itu juga bawahnya ada matahari. Chuntian apa teman-teman? Chuntian itu adalah musim semi, di mana mereka lalui dulu musim gugur, terus akhirnya muncul matahari, mulai ada musim semi gitu ya. Nah, makanya ada mataharinya. 所以,我觉得汉字很有趣，因为他们有连接关系ya. Jadi mereka tuh ada berkaitan. Teman-teman bisa memandang sisi ini. Oh iya, ternyata Hanzi itu nggak semenakutkan, malah menarik karena ternyata ada unsur yang saya bisa ingat gitu ya. Jadi oke, kita balik lagi ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalnya lagi belajar Hanzi terus ada huruf ini. Oh iya, saya ingat banget cerita Loshi ini adalah tanda matahari gitu ya. Begitu juga ini dipakai nama Jepang ya. Jepang itu negara matahari terbit kalau teman-teman ingat sejarah. Makanya mereka apa Jepang itu disebut Riben ya, Jepang ya, Nippon. Itu translatean dari Nippon, tapi pakai ini juga karena dia ada kaitannya dengan negara matahari terbit gitu ya. Oke, ini kalau sudah saya mau lanjut. Nah, saya balik ke cerita tadi, Hoi nembak si atau memanah si matahari. Akhirnya dia sisakan eh, satu gitu ya, karena nggak boleh semuanya dipanah. Kalau kalau semuanya dipanah berarti bumi itu akan gelap. Nah itu juga nggak bisa ya. Kalau gelap nggak ada matahari juga nggak ada kehidupan ya. Intinya dia sisakan satu. Nah begitu dia sudah apa memanah, kita dulu itu karena legenda ya teman-teman ya, cerita legenda. Legenda itu 传说 ya. Jadi kalau teman-teman mau tahu, oh legenda itu bahasa Mandarinnya apa? 传说. Ada yang bilang benar, ada yang bilang cuman cerita gitu ya. Cuman legenda doang. 传说. Nah, dulu, zaman dulu itu eh, rakyat itu atau orang-orang percaya ada namanya istana di atas langit. Nah, karena si Hoi itu membuat apa satu prestasi yang luar biasa ya, karena dia sudah menyelamatkan rakyat, terus memanah matahari yang tidak bisa dikerjakan oleh orang biasa, maka si Hoi ini dapat satu obat gitu ya, satu obat namanya uh, pus Pulau Yao ya, Changsheng Pulau Yao kalau mau lengkapnya. Jadi adalah obat yang kalau dimakan ya itu bisa awet muda. Jadi nggak perlu operasi teman-teman ya, nggak perlu apa tarik benang, nggak perlu operasi ke Korea gitu ya. Ya intinya obat ini kalau dimakan eh, itu akan awet muda, jadi tidak akan meninggal, malah akan awet muda dan juga bisa terbang ke langit jadi dewa, kata apa raja di langit itu. Jadi si maharaja yang di langit itu, 我们说 Yuti ya, Yuti itu nama raja yang di atas langit itu, dia kasih hadiah gitu ya, kasih hadiah kepada si Hou gitu ya. Yuti. Ti ini maharaja, teman-teman. Nah, ini adalah jet, batu giok. Teman-teman tahu si raja tambahin satu titik itu jadi bacanya itu batu giok. Nah, Yuti ini nama yang tadi saya bilang maharaja yang ada di langit. Jadi hanya orang-orang yang punya eh, kesempatan tuh bisa menghadap dia dan dapat hadiah gitu ya, maharaja di langit.
我们说玉帝. Kayak mungkin sekarang kita sembayang sembayang langit. Nah, itu. Jadi masih dipercaya sampai sekarang kalau yang teman-teman tradisinya masih eh, sembayang. Nah, sembayang di langit itu 我们在祭拜玉帝. Ya, dulu tuh ada cerita namanya Yudi. Nah, dia dapat tadi obatnya adalah 长生不老药. Teman-teman mungkin udah tahu, oh ya pulau itu nggak tua ya Lao Shi ya. Iya, Lao itu kan tua ya. Yao itu obat. Jadi kalau kalau sekarang, zaman sekarang orang lomba-lomba gitu ya, bikin apa dengan apa bantuan kedokteran. Kalau dulu katanya ada obat semacam ini teman-teman ya. Changsheng. Changsheng ini artinya panjang umur dan tidak akan meninggal. Itu namanya Changsheng. Ya, mungkin teman-teman kalau suka nonton tuh suka ada film-film yang topiknya begitu kan, cari obat atau cari rumput, maksudnya kayak semacam herbal yang untuk kalau dimakan tuh tidak akan em, tua dan juga tidak akan meninggal dan juga panjang umur gitu ya. Nah, Changsheng Pulau, ya. Karena dia berani dan juga membantu rakyat di bumi ini, makanya si Yudi kasih dia hadiah ini, Changsheng Pulau Yao. Nah, begitu dia dapetin obat ini, si Hou Yi itu turun ke bumi lagi. Tadi kan di langit tuh dia dapat hadiah. Nah, dia turun lagi ke bumi dan apa namanya? Dia kasih tahu istrinya, suruh istrinya simpen. Karena gini, dia berpikir kalau misalnya ini obatnya kan dalam cerita legenda ada yang bilang satu, ada yang bilang dua, ya. Ada yang bilang satu berarti kalau dimakan salah satu berarti mereka suami istri harus pisah gitu ya. Jadi Hou Yi ini adalah suaminya si Chang'e. Ya, teman-teman saya balik ke sini dulu. Nah, jadi si Hou Yi ini adalah suami dari si Chang'e gitu ya. Nah, ada cerita yang bilang mereka dapatnya cuma satu butir apa obat. Nah, satu butir obat ini si apa Hoi berpikir kalau misalnya salah satu kita makan, berarti kita terpisah dong. Satu jadi dewa di atas langit, satu lagi harus di dunia manusia, di bumi. Nah, intisarinya ya bukan solusi gitu ya. Nah, ada juga versi yang nyebutin itu sebenarnya dua butir obat gitu ya. Satu dimakan itu akan tidak akan meninggal, artinya akan hidup selama-lamanya. Tapi kalau makan dua itu akan jadi dewa. Nah, jadi beberapa versi ya. Intinya si Hoi tidak berencana untuk makan obat ini karena dia berpikir dia dan istrinya itu nggak bisa bagi. Artinya kalau satu makan yang tadi loh terpisah. Nah, dia suruhlah si istrinya simpan. Tapi apa namanya? Chuanshuo itu adalah legenda. Chuanshuo. Oke. Nah, disimpan. Nah, tapi ternyata eh, si Hou Yi ini dia punya satu orang teman, ya, satu orang teman yang agak citu, ya. Citu itu artinya iri hati. Jadi teman yang juga pintar manah, tapi dia karena iri sama si Hoi, dia selalu merasa dia tidak beruntung. Ya, jadi kalau kita bilang zaman sekarang tuh orangnya negative thinking gitu ya. Jadi, nah temannya si Hoi namanya ini sudah halo mah. Oke, ada teman-teman yang bantu saya jawab ya. Transfer itu legenda, betul. Oke, saya lanjut dulu ya. Jadi karena, sorry ya teman-teman ya, karena saya lagi cerita, mungkin saya nggak lihat juga ke apa namanya kolom chat. Jadi nanti mungkin selesai saya baru respon ya. Oke ya, biar nggak keputus-putus ceritanya. Nah, jadi intinya si Hoi itu tadi punya satu orang teman dan dia punya pemikiran yang agak negatif. Dia merasa kenapa saya nggak seberuntung si Hoi. Hoi punya istri cakep. Terus dia eh, sama-sama kita bisa manah, tapi dia akhirnya yang dapat jasa memanas 9 matahari. Terus akhirnya dia dapatlah si obat yang tadi gitu ya. Jadi si nama temannya si Hoi namanya Peng Meng.
Nah, temannya si Hou Yi, oke, Peng Meng. Ini nama temennya ya. Nah, si Peng Meng ini dia lagi cari kesempatan untuk curi obatnya, gitu ya. Dia merasa, oke, kalau misalnya si Hoi punya obat ini, ya udah, intinya ya dia pengen memiliki obat tersebut karena ya siapapun kalau ditanya, oh ada obat seperti ini pasti mau gitu ya. Udah awet muda, nggak meninggal, terus bisa jadi dewa lagi gitu ya. Nah, alhasil ada satu hari si Hoi itu dia karena buka ini loh, kayak kita bilang tempat untuk berlatih memanah. Jadi dia punya murid. Karena dia saking pintar, dia punya murid. Nah, dia buka kayak sekolah, sekolah memanah ya. Terus suatu hari dia bawa si murid-muridnya pergi berburu. Jadi apa namanya? Dia akan bawa muridnya pergi berburu. Si Peng Meng tahu gitu ya. Oh, si Hoi lagi mau pergi nih, nggak di rumah. Nah, maka dia pakai kesempatan itu datanglah ke rumah si Hoi. Nah, begitu dia datang ke rumah si Hoi, kan ketemunya sama Chang'e, bener gak? Nah, intinya dia minta sama Chang'e untuk keluarin obat tadi, gitu ya. Tapi ya Chang'e merasa, oh ini ternyata teman yang bukan teman gitu ya. Nah, dia merasa, oh ini niatnya jahat. Sehingga si Chang'e mau nggak mau daripada obat yang tadi gitu ya, obat awet muda dan obat bisa jadi dewa itu diambil sama orang jahat, akhirnya dia telan. Jadi si Chang'e makanlah si obat itu. Begitu makan, ajaibnya ya, ya sesuai yang tadi kita cerita bahwa begitu makan tuh orang akan bisa jadi dewa, jadi naik ke atas gitu ya, naik ke atas langit. Begitu dimakan, jadi si Chang'e langsung berubah ringan terus terbang ke atas langit. Nah, karena kan tadi kan kita sebagai orang di bumi ini kan kita tahu ya cerita oh Chang'e itu ternyata dia sebenarnya untuk melindungi obat ini mau nggak mau dia makanlah si obatnya. Tapi sebenarnya dia bukan pengen meninggalkan bumi atau berpisah dengan suaminya gitu kan. Nah, akhirnya dia begitu terbang ke langit eh apa Yuti yang tadi kita cerita ya, jadi kaisar atau maharaja yang di langit gitu ya. Itu juga dewa ya kalau dalam kepercayaan ya. Nah, itu merasa oke mendengar cerita dia, dia bersimpati, makanya dia bilang oke karena kamu sudah makan obat itu dan memang nggak bisa kembali lagi ke bumi, ya sudah, saya taruh kamu di Istana Bulan, di mana jarak bulan ini paling dekat dengan bumi, gitu. Jadi minimal si Chang'e masih bisa liatin si Hou Yi dari Istana Bulan. Itu teman-teman ya. Jadi ceritanya romantis ya, di mana tadi teman-teman ada sebut bahwa eh, apa Valentine hari Valentine gitu ya versinya China ya ini juga gitu ya karena ada cerita kayak gini. Jadi sebenarnya apa si Hoi sama Chang'e kepisah gara-gara ya ada orang jahat yang mau ngambil obat apa awet muda tadi. Nah, begitu Hoi pulang dari berburu, apa dia baru tahu, oh ternyata si Peng Meng kayak gitu dan memang Peng Mengnya udah lari, ya udah melarikan diri dan si Hoi merasa sedih banget. Nah, dia dikasih tahu bahwa si Chang'e ditempatkan di Istana Bulan. Nah, makanya pas banget di hari itu adalah 8月15 ya yang kita sebut dengan penanggalan kalender bulan 8 tanggal 15 tadi, maka dia merasa oh ya udah kalau istri saya di situ, saya menunjukkan rasa kangennya saya, maka saya taruhlah barang bahan-bahan sembayang, kue-kue yang disukai sama istrinya dan biar istrinya bisa melihatnya ibaratnya tuh apa ya mengekspresikan rasa kangennya dia gitu teman-teman. Nah itu cerita dari si Chang'e Penyue gitu ya. Sebentar ya saya sampai di sini dulu. Saya mau lihat teman-teman chat apa. Oh ada Pak Julianto katanya nonton festival Mooncake di mall. Nonton festivalnya ceritanya Pak atau kemeriahannya? Oke ya, terus ada Bu Yovita. Changsheng Pulau Yao itu adalah obat awet muda. Oh, Changsheng ini yang tadi apa? Panjang umur.
dan tidak akan meninggal ya. Pulau itu tidak akan tua. Jadi obat awet muda kita bilang ya. Oh, kata Bu Meska, dari dulu ada ya yang sifatnya pengmeng, ada. Ada ya, tetap ada. Jadi apa namanya? Tetap ada iri-irian ya. Maksudnya, oh dari cerita dulu udah ada manusia yang iri-irian ada ya. Kayak maksudnya merasa, teman saya lebih baik kayak gitu ya. Ada sifatnya yang seperti itu. Nah, apa namanya? Tadi kita bahas tentang si Chang'e Penyue. Jadi si Chang'e akhirnya terbang ke si Istana Bulan. Itu cerita pertama. Oke, nah mau lanjut cerita berikutnya atau cukup dulu? Mungkin saya sambil, oh ada barong saya sama lagu Mandarin kata Pak Julianto ya. Oh baik-baik. Tapi udah nggak ada cerita-cerita legenda ya? Oh udah meo loh. Oke, eh baik. Oh lanjut ya, lanjut cerita berikutnya yang tadi ada kelinci. Kenapa ada kelinci gitu ya? Oke, Yuti itu adalah, jadi teman-teman kalau tahu sembayang Dewa Langit. Nah, Yuti itu sebenarnya dewa langit. Kalau kalau sembayang, kita bilang sembayang langit, itu di atas itu dipercayai ada kaisar, ada ratu, tapi mereka adalah dewa, kayak gitu. Ya, itu yang saya bisa jawab. Ya, saya sendiri juga belum pernah lihat maksudnya ya, tapi maksudnya mereka rakyat-rakyat dulu gitu ya, tradisi dulu itu mempercayai ada namanya Yuti. Ya, Yu itu jet Ti itu Maharaja. Jadi ini panggilan si rajanya. Kalau teman-teman bilang ini siapa, kita boleh translate-nya sebagai Dewa Langit gitu. Ya, penguasa di langit. Dia paling gede gitu ya, paling tinggi lah posisinya. Oke. Pengmeng de peng 怎么写 di sini, Ibu? Peng, nggak jelas ya. Oke, sebentar. Saya tulis di sampingnya aja ya. Ini tulisan Hanzinya. Peng, Pengmeng. Oke. Hmm, baik. Terus kita lanjut. eh Laoshi banyak cerita versi Chang'e. Katanya suaminya jahat mau panjang umur. Makanya obatnya akhirnya dimakan Chang'e gitu. Ini dari Bu Meli. Iya benar. Banyak sekali versi. Ada yang versinya si Chang'e sendiri yang pengen jadi dewa di langit gitu ya. Jadi banyak versi. Nah, saya pilih versi yang dimana Chang'e itu eh, ibaratnya demi melindungi si obatnya, akhirnya dia makan obatnya dan terbang ke langit. Terus apa dia apa sih kaisar langit atau dewa langit merasa kasihan gitu ya. Akhirnya dia ditempatkan di istana bulan yang paling dekat dengan manusia, sehingga dia bisa sering-sering lihat suaminya gitu ya. Heeh. Jadi makanya ini karena legenda teman-teman ya. Jadi banyak sekali versi ya. Jadi ibaratnya teman-teman pasti tahu oh ternyata ada cerita Chang'e. Cuman dimodif gitu ya. Jalan ceritanya itu dimodif beberapa gitu ya. Ada yang bilang kayak tadi Bu Meli bilang oh Chang'e-nya yang apa namanya jahat, ada yang cerita yang versi saya, ada Pengmeng gitu ya, ada tokoh si Pengmeng, ada juga cerita yang di mana si Chang'e itu sebenarnya dia adalah dewi di langit, tapi karena ada hukuman, dia akhirnya turun jadi manusia di bumi. Nah, dia pengen balik ke langit, begitu dia tahu suaminya punya obat yang itu, akhirnya dia ya sudahlah, saya makan aja terus biar bisa kembali ke langit. Ada versi yang begitu ya. Oke. Ya, oke. Terus ritual. Ritual itu Ibu Deborah ya. Ritual tadi adalah ishi. Ishi itu adalah ritual. Ya, Ibu Deborah tanya bahasa Mandarinnya ritual. Ishi. Jadi kayak tadi ada 拜月 ishi. Ya, ishi itu adalah ritual. Ya, oke. Hmm, kalau yang teman-teman komen versi lain, saya kurang tahu ya. Makanya ini jujur karena legenda, jadi tidak ada bakunya ya, bukan cerita sejarah
kayak apa dinasti-dinasti teman-teman ya. Jadi makanya tadi saya bilang ini legenda, jadi banyak sekali versi-versinya gitu ya. Sehingga mungkin kita lebih tidak untuk apa mengkonfirmasi, tapi lebih ke oh iya iya versi ceritanya begitu ya. Terus ada versi ceritanya begini ya. Tapi intinya adalah si Chang'e akhirnya terbangnya ke langit gitu ya, dan dia ditempatkan di istana bulan gitu ya teman-teman. Iya, Ibu Lilian. Jadi dia tidak ketemu lagi dengan suaminya. Nah, ini mungkin saya lanjutin. Jadi eh, karena, nah berlanjut dari tadi kan versi cerita yang saya bawain itu adalah Chang'e sebenarnya dia terpaksa gitu ya. Putei itu kita bilang terpaksa dia makan obat itu supaya obat tidak jatuh ke tangan si orang jahat. Nah, maka si Dewa Langit itu memberikan satu eh, dispensasi gitu ya. Dispensasi artinya di Shu yang kita rayakan Mooncake Festival, si Chang'e boleh turun untuk ketemu sama suaminya ya. Jadi ini menjawab pertanyaan Bu Lilian ya, bahwa jadi dia nggak ketemu sama suaminya lagi, ketemu tapi setahun sekali ya. Jadi teman-teman kebayang ya, makanya ini jadi versi cerita Valentine-nya orang China ya karena itu ya. Jadi dia dikasih setahun cuma satu kesempatan boleh turun ke bumi untuk ketemu dengan suaminya. Apa namanya? Habis itu nanti kalau waktunya udah dia harus pulang kembali lagi ke Istana Bulan gitu ya. Oke. Terus iya betul, obatnya harus diminum canggih. Kalau yang minum orang jahat pasti banyak masalah ya harusnya. Ya. Kalau kalau obatnya diminum sama pengmeng, maka hari ini kita nggak makan kue bulan kayaknya ya teman-teman ya. Atau kita nggak ada perayaan Jie. Ya, jadi apa ya yang saya bilang tadi itu kita cerita-cerita ini itu semua legenda ya. Jadi memang jalan ceritanya begitu. Nah, kalau Ibu Sinta, Bu, Ibu kan dari tadi bahas tentang penenun dan gembala sapi. Itu ada, tapi itu nanti di Qixi. Oh, Qixi udah lewat, sorry. Qixi Qingrenjie. Jadi kalau yang gembala dan penenun itu juga versi Valentine-nya orang China itu Qixi. Bukan ini, beda ya. Jadi mungkin Ibu penasaran kenapa kok kayaknya ceritanya mirip-mirip. Enggak, kalau itu eh, Qixi. Nah, kalau Qixi ini kita bilang Qixi Qingrenjie. Ya, karena Ibu penasaran dari tadi, saya jawab dulu, tapi nanti saya balik ya. Jadi tidak melebar ya. Qingrenjie. Qingrenjie ini Valentine, teman-teman. Jie. Qixi itu adalah 7月7日. Jadi bulan 7 tanggal 7 penanggalan kalender Chinese juga. Udah lewat sih ya. Nah, ini ceritanya kalau teman-teman mungkin pernah dengar adalah Niulang Zhinu. Niulang itu adalah penggembala sapi. Zhinu itu adalah penenun, gadis penenun ya. Kalau Qixi di tradisi saya kita sembayang. Sembayangnya ya tadi kosmetik segala macam. Jadi ada beberapa apa maksudnya ritual atau tradisi yang turun. Itu tapi dilestarikannya di beda beda festival gitu ya. Itu Qixi ya. Jadi teman-teman mungkin apa namanya tidak penasaran lagi. Kok kayaknya saya pernah dengarnya yang gembala sapi sama penenun ya. Kalau itu di sini. Jadi Qixi itu adalah kalau teman-teman mau tahu itu 7月7日 bulan 7 tanggal 7 tapi penanggalan Chinese ya. Nongli. Jadi kita bilang Nongli ya, biar teman-teman nggak bingung kok bulan 7 tanggal 7 yang kalender apa Indonesia nggak ada gitu. Nggak, ini di kalender Chinese ya. Nongli 7月7日 tanggal 7 bulan 7 ya. 7月7日. Oke? Nah, ini yang penenun ya. Oke, ya silakan di screenshot dulu. Jadi biar nggak penasaran eh, bedanya apa ya dengan yang apa Mooncake Festival ya. Kuanti Pusa artinya apa ya, Mas? Kalau nama dewa Pak Alex saya kurang menguasai. Jadi saya nggak berani jawab juga, takutnya saya salah. Ya, kalau Pusa ini dewa, tapi kalau Kuanti Pusa ini apakah Kuan Gong
saya benar-benar nggak, maksudnya bukan menguasai ya, jadi nggak berani jawab seperti itu. Tapi ini dewa ya, nama dewa. Seperti itu ya, oke. Oh, kalau Pak Julianto bilang ada dongengnya versi Indonesia dalam bentuk wayang potehi, tarian, dan lain-lain. Dia wayangnya Chang'e kah, Pak Julianto? Yang tadi saya cerita? Oke, oh Bapak juga ada nonton ya siaran langsung CCTV dari Shenyang sama Liaoning. Ya, kalau 中秋节呢，在中国很隆重ya. Jadi kalau festival apa kue bulan di China itu sangat-sangat meriah karena dia deket juga sama si Guo Qingjie. Jadi dia deket sama si hari kemerdekaannya China. Nanti kan bulan 10 ya, Oktober nanti itu hari kemerdekaannya China. Nah, di mana eh jadi kayak mirip-mirip dan deket, makanya kadang-kadang tuh dirayainnya sangat-sangat meriah. Kayak kemarin ada saya lihat ada orang posting apa di Beijing itu ada namanya eh, Tenglongjie. Jadi ada festival lampion dan bikinnya bagus banget gitu ya. Ya, itu untuk spesial Zhongqiu sama Guoqingri. Guoqingri itu adalah hari kemerdekaan gitu ya. Oh, bukan Chang'e ya, tapi wayang potehinya yang versi Indonesia gitu ya berarti ya. Oke, baik. Kalau gitu kita lanjut cerita kedua yang tentang kelinci ya. Teman-teman pernah dengar nggak kenapa eh di apa namanya di perayaan ini ada tadi kan ada Dewi Bulan tadi udah cerita yaitu Chang'e gitu ya. Terus ada kelinci. Teman-teman pernah tahu nggak ceritanya kenapa ada kelinci? Nah, ada kelinci itu namanya Yutu, Tuzi. Tuzi itu kan kelinci ya. Tadi masih ingat nggak teman-teman? Judul ceritanya kalau teman-teman mau cari itu adalah Yutu Tao Yao. Ah, jadi apa namanya? Tu ini adalah tuzi, kelinci. Yu ini adalah batu giok, jet, batu giok. Yu. Kelincinya karena kelinci dari dewa, makanya dia dikasih nama Yu Tu. Tao ini adalah menumbuk, yao ini obat. Nah, masih bahas tentang obat gitu ya. Apa namanya? Jadi Chang'e kan berarti sendirian dong ya di Istana Bulan. Nah, karena tadi mengingat dia sebenarnya untuk melindungi obat itu, maka si Dewa Langit menyuruh si kelinci, tapi kelincinya udah jadi yang dewa ya, bukan kelinci biasa di bumi, 不是的. Makanya disebut Yutu. Jadi kelincinya adalah kelinci yang memang punya kekuatan gaib, yang dimana dia bisa jadi tinggal di langit atau tinggal di bulan. Nah, intinya karena dia kasihan sama Chang'e yang sendirian di istana bulan kesepian, maka dia mengutus si kelinci ini untuk menemani Chang'e. Ya, Tao Yao itu menumbuk obat. Teman-teman kira-kira bisa tebak nggak obat apa yang ditumbuknya? Ya, jadi obat yang ditumbuk si kelinci itu adalah obat Changsheng Pulao Yao yang tadi. Kenapa dia tumbuh obat itu? Jadi teman-teman kalau misalnya apa dengerin cerita yang maksudnya diperankan, yang dibikin drama, maka di Istana Bulan itu kan dia benar-benar nggak ada suara ya karena sepi banget. Nah, tapi cuma terdengar apa ada kelinci yang lagi numbuk-numbuk obat. Jadi ada suara tumbuk-tumbuk obat. Nah, ya itu supaya Chang'e berpikir si kelinci bisa bantu dia bikin obat dan obatnya bisa untuk si Hou-i. Tapi ya memang eh, apa ya keinginan dan harapan tersebut tidak pernah terjadi ya karena kan ada penguasa langit dan semua ada aturannya kayak gitu ya. Jadi itu tahu ya itu pertama. Jadi dikatakan bahwa si kelinci itu dikirimkan ke Istana Bulan untuk menemani si Chang'e. Makanya apa namanya? Teman-teman bisa lihat, oh ada lambang kelinci nih di apa Mooncake Festival gitu ya, di festival kue bulan gitu.
Kalau kata Pak Andre, kelinci ditaruh di istana bulan supaya semua orang bisa melihat. Oh, oke. Ya, bisa jadi juga ya, karena kan apa namanya cerita legenda, jadi banyak versi ya. Nah, terus eh, ini yang pertama versi, maksudnya kenapa ada kelincinya. Yang kedua, ada orang juga bercerita bahwa kelinci, jadi kelinci itu apa intinya adalah kalau namanya itu adalah kelinci yang memang sudah punya kekuatan gaib ya. Jadi semacam dewa kelinci kalau kita bilang. Nah, si itu ini diceritakan mereka sepasang suami istri ya, sepasang suami istri yang memang sudah bertapa dan punya kekuatan gaib. Ya, kelinci sakti ya. Oke ya. Nah, jadi diceritakan bahwa ada sepasang suami istri kelinci yang bertahun-tahun gitu ya, udah bertapa dan melakukan hal baik. Akhirnya mereka tuh punya kekuatan gaib yang bisa terbang ke langit. Nah, si suatu hari si suami ini gitu ya, si kelinci yang jantan ini lagi mau terbang ke langit, di perjalanan dia ketemu Chang'e. Kalau ini versi cerita yang kedua ya. Nah, di perjalanan dia mau ketemu si Chang'e gitu ya. Nah, pas dia ketemu Chang'e, dia tanyalah sama si apa penjaga langit gitu ya. Kenapa si Chang'e nangis-nangis, sedih-sedih gitu. Nah, si penjaga langit ceritalah yang kejadian yang tadi saya cerita di pertama gitu ya. Nah, si kelinci yang jantan ini dia merasa kasihan sama si Chang'e. Akhirnya setelah dia selesai urusan di langit, dia turunlah ke bumi. Nah, ternyata dia punya 4 anak kelinci, ya, 4 anak kelinci, dan dia berpikir, aduh, Chang'e kayaknya kasihan ya. Dengar cerita dia, dia sebenarnya ya berniat baik, tapi harus terpisah dari suaminya dan kesepian gitu. Nah, dia bilang sama si istrinya, boleh nggak ya kita kirim salah satu dari anak kita untuk nemanin si Chang'e gitu. Nah, istrinya tadinya nggak setuju ya, istri si kelinci. Tadinya nggak setuju, dia merasa, aduh, anak saya kalau dikirim ke Istana Bulan, berarti saya nggak bisa ketemu anak saya dong gitu ya. Jadi saya nggak rela gitu ya, ke 4 anak ini kan semuanya ya sama gitu ya, siapa yang mau kayak semacam dikorbankan. Nah, kalau dicerita, si kelinci jantan atau si papanya itu bilang sama si mama dan juga anak-anak kelinci bahwa kalau kalian berpikir untuk kepentingan diri sendiri, ya iya, seperti berkorban. Tapi kalau kalian pikir bahwa kita bisa melakukan kebaikan dengan mengirimkan salah satu dari anaknya kita untuk menemani Chang'e, sehingga Chang'e tidak kesepian, bukankah itu hal yang baik gitu? Nah, akhirnya dengan kata-kata begitu, singkat cerita, si istrinya kelinci setuju, anak-anaknya juga setuju. Malah mereka berempat ini berlomba-lomba untuk, oh ya udah, saya yang dikirim, saya yang dikirim, saya yang dikirim gitu ya. Karena namanya sebenarnya pada basicnya gitu ya, hati mau manusia, mau binatang itu sebenarnya baik gitu ya. Mereka punya satu apa hati murni yang baik sebenarnya. Cuma ya balik lagi pengaruh lingkungan dan segala macam ya. Oke, ceritanya adalah anak keempat yang paling kecil yang dikirimlah ke Istana Bulan menemani Chang'e. Itu versi cerita kedua. Makanya itu Tao Yao ini kenapa di masyarakat itu diceritakan. Itu sebenarnya mungkin teman-teman bilang, oh ceritanya cuma singkat ya, cuma kayak gitu. Tapi enggak, dia cuma mau menanamkan satu nilai yang tadi saya bahas, kebaikan bahwa Chang'e sudah berbaik hati melindungi obat itu supaya tidak jatuh ke tangan orang jahat. Nah, apa yang kita bisa lakukan untuk kebaikan? Tapi kebaikannya bukan cuma lingkupnya keluarga kita sendiri, tapi lingkupnya luas gitu. Nah, itu. Jadi sebenarnya kalau cerita kedua itu lebih membahas bahwa di apa ya, di dalam dunia manusia gitu ya, perlu ada satu teman-teman perlu menjunjung satu nilai yaitu kebaikan, yaitu shan. Teman-teman tahu shan liang de shan. Ya, shan ini adalah kebaikan. Jadi sebenarnya nilai yang mau dikasih tahu, yang mau diturunkan itu adalah shan. Jadi nilai kebaikan hati. Ya, berarti kan si ibu kelinci atau mamanya itu merelakan anaknya untuk
menemani Chang'e dan dia merasa oh ya saya bisa lakukan kebaikan ini yang saya bisa lakukan itu ya inti poin dari cerita kedua ya大家还想知道其他的故事吗？还是觉得够了gitu ya cukup nah sambil saya jawab lagi ya pertanyaan yang ada Ibu Lin 老师中秋节又称月圆节和团圆节 oke ini tulisan yuannya harusnya yang ini ya jadi 团圆 mungkin tadi saya ada sebut tapi belum tulis 团圆团圆节 boleh sih, ada yang sebutnya ini karena ini adalah festival orang-orang berkumpul kan, keluarga berkumpul gitu ya. Nah, jadi 我们说团圆，团圆 ini artinya bersatu, berkumpul bersama, bersatu. Boleh nggak ini disebut juga, maksudnya dipakai namanya di dalam Jie? Ya boleh. Jadi kita bilang festival kumpul keluarga ya. Boleh, boleh Ibu Lin. Tapi yuannya yang ini ya Bu, bukan yang Ibu ketik ya. Ah, jadi 月圆节，月圆 tuh apa bulannya bulat gitu ya. Jadi ada satu apa ucapan di mana 我们说祝大家中秋节快乐 gitu ya. Happy Mooncake Festival. Terus berikutnya di bawah orang akan misalnya kadang-kadang orang tulis ya 月圆，月 itu bulan. Ini sudah kalau sudah saya lanjut ya. 月圆 berarti apa namanya bulannya bulat gitu ya. Kemudian eh renyuan, terus ini lanjut ya. Shi yuan. Yuan ini artinya yuanman. Yuanman itu artinya sesuatu yang sempurna, sesuatu yang bisa terkabulkan. Jadi ini adalah satu doa yang bagus makanya bulat. Makanya kue bulan juga bentuknya bulat gitu ya. Oke. Shi shi yuan. Yuan ini adalah bulat. Jadi bulan purnama, bulannya bulat, ya. Orangnya bulat bukan gendut ya, push ya. Orang bulat itu maksudnya semua hal yang dikerjakan oleh orang, semua yang diimpikan itu bisa tercapai. Itu namanya yuan. 我们说 yuanman. Jadi huruf Mandarin tuh hebat banget menurut saya. Yuan tadinya bulat, tapi dia kalau gabung sama yuanman, yuanman, ya. Yuanman ini artinya kita bilang tercapai. Apapun yang kita inginkan itu sempurna, bisa tercapai. Itu namanya Yuanman. Atau komplit. Bisa kita lakukan satu kegiatan, terus kegiatannya berjalan lancar sampai terakhir. Itu kita bilang Yuanman. Ya, teman-teman mungkin akan sering dengar kayak di acara vihara, mereka berdoa supaya ritual hari ini semuanya berjalan dengan baik dan selesai dan kita ketika selesai ditanya 都已经圆满了 gitu ya. Jadi acaranya berjalan dan semuanya komplit sempurna gitu. Nah, begitu juga shi yuan. Yuan di sini juga bukan artinya bulat lagi tapi lebih ke semua hal tercapai gitu ya. Jadi teman-teman menurut saya huruf Hanzi itu dia luar biasa gitu ya. Pertama dari kue bulannya bulat, terus dia bisa berkembang jadi doa untuk manusia supaya manusia melakukan apapun itu bisa tercapai dengan sangat mudah dan kemudian segala hal yang dikerjakan juga komplit. Itu kan satu doa yang bagus banget kan. Jadi ini teman-teman boleh pakai ya. Kalau misalnya nanti tahun depan pas Jie, teman-teman boleh ucapin ke teman-teman yang lain gitu ya. Misalnya teman-teman sering ada kebiasaan untuk ucapin, maka teman-teman boleh bilang 祝你中秋节快乐，月圆人圆，事事圆. Jadi yuan ini bagus banget ya. Teman-teman begitu juga kita ada tangyuan. Tangyuan itu apa? Onde, bulat, bentuknya juga bulat ya. Tangyuan itu onde, ronde, sorry ya, ronde teman-teman.
apa kita pernah bahas festival ronde. Nah, Tang Yuan itu juga pakai huruf Yuan, ronde ya. Nah, gitu ya. Kalau wajah yang bulat juga pakai yuan, betul. Jadi maksud saya kan teman-teman mungkin tadi bingung, yuan ini bulat. Tapi orangnya bulat apakah melambangkan gendut? Bukan ya. Yuan dia bisa satu kosakata yang lain yaitu yuanman tercapai. Ya, dengan huruf yang sama. Makanya tadi saya bilang huruf Mandarin ini menurut saya keren ya. Keren pertama ya arti pertama bulat. Arti kedua dia bisa artinya tercapai atau komplit. Jadi teman-teman lihat, ternyata huruf ini dipakai lagi di konteks yang lain, tapi artinya berbeda. Ya, oke, halo mah, sudah. Jadi ini menjawab tadi yang teman kita Ibu Lin ya bertanya tentang apakah juga disebut dengan Yue Yuan Jie atau Tuan Yuan Jie. Ada orang menyebutnya seperti itu Ibu Lin. Oke, sampai di sini. Kita lanjut lagi ya, cerita yang ketiga. Jadi cerita yang ketiga itu tentang Ukang. Ukang ini nama orang, teman-teman. Oke, saya boleh next. Oke, hao. Nah, eh, lanjut cerita berikutnya yaitu tentang Ukang Fakwe. Nah, jadi si Ukang adalah nama orang. Dia anak muda yang belajar sama seorang eh, dewa dari langit gitu ya, dewa dari langit. Jadi tadi ada kaisar langit, terus pasti ada dewa-dewa ya. Teman-teman kalau nonton film kan suka ada tuh. Nah, dia belajar sama salah satu dewa di langit, belajar silat, belajar banyak hal gitu ya. Nah, si Ukang ini dia punya satu sifat ya, punya satu sifat itu pengen instan, teman-teman. Pengen instan artinya apa? eh Ya udah pengen cepat-cepat bisa tapi tidak mau keluar usaha yang 100%. Jadi intinya maunya gampang. Nah, jadi begitu dia belajar sama si gurunya, dia berpikir, aduh, gimana ya caranya supaya bisa apa gampang nih menguasai ilmunya, tapi nggak perlu harus berlatih terus. Menurut teman-teman itu mungkin nggak? Nggak mungkin ya. Menurut saya ada usaha, ada hasil pasti. Ya, ya kalau mau mahir ya perlu ada usaha. Nggak mungkin diam-diam doang, terus nggak ada usaha bisa mahir ya nggak mungkin. Nah tapi si Ukang ini ternyata dia memang mau cari jalan pintas. Nah jalan pintas yang dia tempuh ya, dia mendengar bahwa di Istana Bulan itu ada namanya Kue Hua Shu. Kue Hua Shu. Kue Hua Shu ini yang tadi saya bilang pohon bunga zaitun. Fa ini tadi saya lupa mengartikan ya. Ini artinya tebang, menebang, tebang pohon, tebang. Kue ini adalah kue Hua Shu. Nah, dia dengar bahwa oh di Istana Bulan itu ada pohon bunga zaitun. Nah, pohon bunga zaitun ini kabarnya karena dia adalah pohon dewa. Ya, pokoknya yang di Istana Bulan ini kan sebenarnya adalah orang-orang yang punya apa kesaktian ya. Tadi ada dibilang Ibu Meska bahwa sakti. Ya, mereka punya kesaktian termasuk pohonnya gitu ya. Nah, pohon ini sakti banget di mana katanya ya. Kalau kita ambil nih rantingnya, terus kita bawa gitu ya, kita bawa, maka kita bisa jadi orang yang paling pintar. Jadi belajar apapun bisa gampang, tidak perlu usaha gimana pun. Ya, intinya dia dengar kononnya begitu. Jadi dia berpikir, oke, kalau gitu aku mau ke Istana Bulan untuk curi si pohon bunga zaitun, si kue huashu. Jadi dia berpikir begitu. Nah, pas bulan 8 tanggal 15 yaitu Jie yang kita rayakan, itu kan si gurunya
berarti diundang sama Kaisar Langit untuk merayakan bersama-sama, bener gak? Nah, si Ukang kan ikut gurunya ke atas langit kan. Begitu dia udah naik ke atas langit, apa namanya? Dia bilang, "Ah, ini di sini deket dengan Istana Bulan." Nah, maka ya udah kalau dari sini dekat dengan Istana Bulan, nanti aku diam-diam turun ke bawah ya ke Istana Bulan untuk curi si pohon bunga zaitun ya. Itu rencananya dia. Nah, begitu dia melakukan hal itu, ternyata ada penjaga si pohon bunga zaitun, yaitu seekor kodok, teman-teman. Kodok ini juga bukan kodok biasa ya, pokoknya kodok dewa lah ya. Nah, kodok ini adalah penjaga si pohon bunga zaitun. Dia merasa, kok kamu nyuri pohon dewa sih, gitu ya. Akhirnya si Ukang ini ditangkap dan dibawa menghadap si Yuti. Kita balik lagi cerita Yuti. Si Ukang di ditangkap dan dihadapkan sama si Yuti. Si Yuti marah, dia bilang, "Kok kamu nggak izin gitu ya, terus mau ambil pohon bunga zaitun, di mana nggak boleh sembarang diambil ya, nggak boleh sembarang dipetik gitu." Dia bilang, "Iya, iya, saya," intinya dia mengakui kesalahan gitu ya, dan Yuti marah ya, si Kaisar Langit itu marah. Dia bilang, "Oke, karena kamu sudah melakukan kesalahan, maka saya hukum kamu untuk menebang si pohon bunga zaitun." Makanya judul ceritanya Wukang Fa Kue. Fa itu artinya menebang. Jadi dia dihukum untuk tiap hari itu nebangin pohon zaitun itu sampai roboh. Kenapa teman-teman? Karena dia tadi ya, kalau teman-teman dengar ceritanya kan dia maunya berhasil tanpa usaha. Sekarang dia dihukum tiap hari harus konsisten itu tebang pohonnya. Nah, teman-teman, tahu nggak? Karena dia adalah pohon dewa, maka ditebang bagaimanapun itu tidak akan roboh. Mau udah ditebang, udah tinggal separuh, dia balik lagi kembali, jadi nggak akan roboh. Si Wukang merasa, hah, jadi ini kapan nih? Sampai kapan saya harus nebang terus gitu ya? Akhirnya dia menyadari kesalahannya. Dia minta maaf gitu ya. Dia minta maaf sama gurunya, sama Kaisar Langit ya, sama Yuti bahwa ya saya sudah tahu salah gitu ya. Jadi sebenarnya segala sesuatu kalau kita mau dapetin, kita perlu belajar sepenuh hati gitu ya. Bukan, aduh pikirin cara ya, bagaimana cara pintas. Tidak ada gitu ya. Akhirnya ibaratnya dia menyesali dan mengakui kesalahannya. Akhirnya gitu ya, akhirnya si Yuti memaafkan dan mengangkat si Ukang gitu ya, jadi dewa di pohon bunga zaitun ini. Jadi dia jadi satu dewa yang untuk menjaga bareng si yang kodok tadi yang saya cerita, eee, dia jagain di sini gitu ya. Nah makanya kadang-kadang, katanya ya teman-teman ya, pas, 8月15 yang kita bilang, bulan purnama itu, kalau teman-teman dapet gitu ya bunga pohon zaitun, itu adalah doa dari si Wukang katanya. Karena Wukang dia diperbolehkan gitu ya pada hari ini gitu ya, itu 8月15 untuk metikin bunga zaitun sama rantingnya satu kali aja dan dihadiahkan kepada orang-orang di bumi gitu ya. Hadiahnya ke siapa? Ke orang yang paling rajin. Kayak gitu ya, itu cerita sejarah. Jadi kalau misalnya teman-teman misalnya ketemu nih, pas hari, bulan purnama ya, 8月15 dan misalnya ketemu pohon bunga zaitun, bisa jadi itu katanya dipercaya adalah doa dari si Ukang. Kan Ukang udah jadi dewa kan. Nah, di mana itu adalah, doa dari si Ukang untuk orang tersebut supaya dia, bisa cepat untuk menguasai sesuatu. Mungkin belajar atau mungkin skill atau ilmu kayak gitu ya, seperti itu. Tapi iya, di Jakarta nggak ada pohon zaitun, iya nggak ada. Nah katanya sih dari, Istana Bulan ya dia petik, dia cuma boleh setahun sekali dia petik sekali, terus dia hadiahkan kepada orang yang paling rajin, yang paling giat di muka bumi. Ini cerita sejarah ya. Jadi, Wukang Fakwe ini juga satu cerita yang sangat terkenal. Di mana tadi saya, di permulaan sempat cerita bahwa kalau orang China, mereka itu minumnya Gui Hua Jiu. Nah, itu ceritanya dari sini. Jadi mereka minum arak yang dibikin dari, bunga zaitun.
Ya, kayak gitu. Ini cerita ketiga, teman-teman ya. Jadi Ibu Lilian bilang biar mau berlatih ya, Lausri ya. Iya, betul. Jadi ibaratnya si Kaisar Langit minta dia untuk berlatih terus, mau apa, menebang si pohon konsisten terus. Jadi dia perlu tahu bahwa ya perlu ada usaha baru bisa dapatin hasil kayak gitu. Ya, oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Tadi 月圆人圆事事圆itu adalah ini ya Bu Lina ya. Apa bulannya bulat, orangnya segala hal dilancarkan, terus segala urusan juga lancar ya. Jadi ini adalah doa yang kita bisa pakai beriringan atau berbarengan dengan ucapan 中秋节快乐 gitu. Ya, karena semuanya bulat ya, kue bulan juga bulat, bulan purnamanya juga bulat. Jadi dengan kondisi yang seperti ini dan juga kita kalau berkumpul satu keluarga juga di meja yang bulat ya. Jadi ya kita mendoakan bahwa semuanya di tahun depan bisa ngumpul lagi, berarti semuanya sehat kan. Terus semua hal yang kita kerjain juga bisa tercapai dan juga komplit gitu ya. Ukang Fakwe, Ukang ini nama orang Frankie ya. Ukang nama orang, fa itu tebang, kue itu adalah kue fashu, pohon bunga zaitun. Kalau diperingati dengan makan kue bulan, ini Ibu Nila, kita akan cerita-cerita yang keempat. Ya, jadi maksudnya, oh ternyata banyak juga ya legenda-legenda dan ceritanya. Nah, kalau makan kue bulan itu cerita keempat, ini cerita sejarah dan ini beneran. Ya, jadi kalau teman-teman tahu, ini berarti udah ya. Nah, kalau teman-teman tahu dulu ada namanya Yuan Chao. Chao ini dinasti. Jadi dulu ada namanya dinasti Yuan, di mana dinasti Yuan ini dikuasai oleh Mengkuren. Teman-teman tahu Mengku? Mengkuren. Bentar ya, saya tulis dulu. Iya, jadi teman-teman boleh bawa ceritanya itu ceritain ke teman atau mungkin anak cucu kita gitu ya. Jadi mereka merasa, ternyata ada tuh ya cerita di balik ini gitu kan. Jadi menarik. Nah, Mengkuren, iya betul, Mongolia, Mongolia. Orang, Ren itu orang ya, Mengku itu Mongolia. Jadi Yuan Chao itu dikuasai oleh orang Mongol, di mana orang Mongol itu diceritakan bahwa mereka menindas Han. Jadi Han ini adalah mereka yang dijajah oleh si Mengkuren. Nah, Mengkuren itu menguasai si Yuan Chao. Nah, ada satu orang pahlawan dari dari orang Han yang namanya Zhu Yuan Zhang. Zhu Yuan Zhang. Ini waktu dia belum merobohkan si dinasti Yuan, dia masih adalah seorang panglima perang, ya. Jadi dia adalah seorang panglima perang yang berpikir bagaimana ya supaya bisa meruntuhkan si Yuan Chao karena mereka menindas Han, orang Han gitu ya. Tapi si Mengku juga punya tentara yang hebat-hebat. Di mana saat itu kalau misalnya si Chu Yuanzhang dia mau menggalang kekuatan rakyat, gimana ya caranya ya menyebarkan berita ini gitu. Nah, si Chu Yuanzhang itu dia punya Junshi. Junshi itu adalah alih tentara, alih strategi gitu ya. Namanya Liu Bowen. Saya rasa ini ada filmnya ya, cuman saya nggak tahu judul filmnya apa. Kalau dulu waktu kecil saya nonton apa ceritanya, tapi judul ceritanya saya lupa ya. Itu udah lama banget. Nah, ada namanya Liu Bowen. Liu Bowen ini orang hebat. Ya, orang hebat yang kasih ide ke si Chu Yuanzhang. Namanya juga ahli strategi perang gitu ya. Dia kasih ide ke si Chu Yuanzhang, oke,
Karena ini dijaga ketat banget, kita juga tidak bisa nyebarin berita ke semua orang Hanzhen gitu ya. Kita mau melakukan apa berontak gitu ya, artinya melakukan perang melawan si Yuan Shao dan Mengkuren itu di 8月15. Jadi gimana ya cara nyebarinnya? Maka kita mau taruh memonya gitu ya di dalam kue bulan. Jadi caranya adalah taruh memo untuk apa namanya menggalang semua rakyat di malam tanggal 8 sorry tanggal 15 bulan 8 untuk melakukan pemberontakan kepada si Yuan Shao. Mereka taruh memonya di kue bulan. Nah, sebelumnya, jadi teman-teman pasti berpikir, nah bagaimana mereka bisa nyebarin kue bulan? Kan ketahuan dong. Nah, enggak. Jadi mereka itu strateginya adalah sebarin kabar bahwa mendekati musim apa gugur gitu ya. Kan Qiu Tian kan sekarang ya musim sorry musim gugur. Nah, mendekati musim dingin gitu ya, Dongtian akan ada penyakit. Jadi kalau misalnya di Qiu-tian ini kita perlu makan kue bulan supaya kita bisa sehat dan bisa melalui penyakit itu. Kalau enggak, kalau kita tidak makan kue bulan di musim gugur ini, maka di musim dingin kita akan sakit. Jadi disebarkanlah satu berita itu. Akhirnya semua rakyat berlomba-lomba beli dong ya. Hanzhen mereka berlomba-lomba untuk beli kue bulan. Dan begitu mereka makan, itu di dalamnya ada zitiao. Zitiao itu memo ya. Dia buka ada zitiao. Oh, ternyata itu ada memo yang suruh mereka sama-sama bareng-bareng untuk berontak di Payueshu kayak gitu. Nah, inti ceritanya adalah mereka berhasil ya. Jadi pemberontakannya berhasil, mereka berhasil meruntuhkan Yuan Shao dan mereka mendirikan yang namanya Ming Shao. Jadi kalau teman-teman cari di sejarah Ming Chao. Ada dinasti Ming, di mana kaisar pertamanya adalah Zhu Yuanzhang. Jadi begitu dia robohkan Yuan Shao, dia menjadi kaisar pertama dari Ming Chao. Kalau teman-teman yang suka uh, Chao ini dinasti ya. Teman-teman yang suka sejarah pasti tahu cerita ini. Ya, nah karena tadi kue bulan itu sudah berjasa dong ya menjadi tempat untuk menyembunyikan memo, maka Chu Yuanzhang menyuruhlah kepada semua apa koki gitu ya, koki di dinasti itu untuk bikin kue bulan dan dibagikan kepada semua rakyat. Sehingga hari itu juga diperingati sebagai hari kue bulan dan makan kue bulan. Jadi tadi menjawab kenapa ada makan kue bulan asal muasalnya sebenarnya dari sini. Jadi kue bulan itu dianggap sangat berjasa untuk udah membantu si Han Zhen untuk meruntuhkan dinasti Yuan dan akhirnya mereka menang gitu. Ya, oke. Sebentar. Oh iya, pendiri dinasti Ming itu adalah Zhu Yuanzhang. Ya, Zhu Yuanzhang adalah tadi saya barusan cerita Bu Lina. Jadi Zhu Yuanzhang adalah orang yang mendirikan dinasti Ming, di mana waktu dia belum jadi kaisar di dinasti Ming, dia adalah panglima perang. Ya, Hanzhen, ya, waktu zamannya Yuan Shao, si Hanzhen dikuasai oleh Mengkuren, gitu. Ya, jadi ini menjawab pertanyaan Bu Nila ya tentang kenapa sih kita makan kue bulan. Jadi kalau saya lihat dari 4 cerita tadi atau teman-teman mungkin bisa simpulin, oh ternyata semua cerita-cerita yang dianterin itu ya, maksudnya diceritakan itu mengandung makna gitu ya, termasuk kue bulan. Kue bulan itu berarti apa? Lambang kemenangan, lambang bersatu, berkumpul, bulat gitu, kayak gitu. Itu teman-teman ya. Jadi 4 cerita gimana berasap? Ya, jadi apa namanya? Saya juga merasa Jie kayaknya paling banyak cerita legendanya. Kalau yang festival-festival lain nggak begitu banyak cerita-cerita apa legendanya. Benar nggak teman-teman? Biasanya cuma satu atau dua. Kalau ini bisa sampai 4. Karena saking
apa ya, rakyat itu merasa wow ini Jie itu satu perayaan yang meriah, jadi apa ya, diciptakanlah banyak sekali cerita legenda dan bisa jadi ini benar-benar ada gitu ya, kayak tadi Chang'e, terus ada kelinci, terus tadi ada ukang, eh, yang terakhir ini cerita benaran ya, kalau ini benaran karena memang tercatat di sejarah kayak gitu. Kalau Ibu Meska tanya, Lausnya kenapa kue bulan di dalamnya ada telur merahnya? Itu melambangkan bulan. Kan bulan bulat tuh ya. Nah, ada telur merahnya ya. Yang paling sedih cerita pertama, iya betul. Jadi Chang'e terpaksa berpisah dari si Hou Yi demi yang tadi ya, bahwa menyelamatkan si obat itu. Kayak gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya sudah, mungkin saya kasih teman-teman satu puisi yang ditulis oleh Su Tungpo. Su Tungpo itu benar-benar penyair yang keren banget ya, yang hebat banget dan dia tulis apa puisi ini, dan puisi ini juga dinyanyikan oleh lirik lagunya Teng Lijun. Mungkin teman-teman familiar ya karena bisa jadi pernah dengar gitu ya. eh Shui Tiao ke teman-teman pernah dengar itu judul lagunya, tapi di dalamnya itu ada syairnya si Sutumpo. Nah, kalau ini sudah, mungkin saya tutup dengan itu, di mana lirik lagunya itu adalah sebuah doa eh, supaya mungkin kita tidak bertemu di apa festival Mooncake kali ini, tapi saya berharap kita sama-sama bisa menikmati bulan yang sama. Kan bulannya cuma satu di seluruh dunia. Jadi bagi teman-teman yang mungkin kangen keluarga, eh, tahun ini belum bisa berkumpul, lewat puisi ini kita saling mendoakan, terus kita saling mengirimkan ucapan dan doa lewat bulan yang sama gitu ya. Semoga apa namanya suatu saat kita bisa berkumpul kembali. Nah, itu apa arti yang sangat bagus ya. Jadi eh, dia puisinya sebenarnya panjang, tapi saya ngambil apa ha, apa akhirnya yang ada, jadi dari akhir puisi itu yang teman-teman bisa pakai, jadi biar nggak terlalu panjang ya. Eh, 明月几时有，把酒问青天。明月几时有？把酒问青天。Ini baris pertamanya teman-teman, di mana eh, kalau orang zaman dulu kan kalau ada festival tertentu mereka pasti minum arak. Cio ini arak teman-teman. Ya, saya dua baris dulu biar teman-teman nggak terlalu padat. Mingyue itu adalah bulan purnama. Teman-teman catat ya, karena saya nggak bisa tulis. Ming itu terang. Mingyue itu bulan purnama. Jishi kapan? Jishi itu kapan? Yo itu ada. Pajo wen Qingtian. Pajo itu artinya dia pegang si cawan araknya. Terus dia tanya, Qingtian ini adalah langit. Jadi teman-teman lihat gak? Kebayang nggak kondisi yang maksudnya yang tadi saya bilang bahwa si Tumpo yang tulis ya, Su Tumpo ini merindukan si keluarganya, merindukan adiknya, tapi mereka nggak bisa bertemu. Dan dia cuma tanya sama si langit, kapan ya ada bulan purnama? Karena bulan purnama itu tandanya kita bisa kumpul sama keluarga. Ya, agak sedih gitu ya. Nah, 明月几时有，把酒问青天. Nah, terus saya ambil lagi dua yang ini 人有悲欢离合，人有 manusia ada, pei itu adalah sedih.
Kuan itu adalah gembira. Li itu artinya berpisah. He itu artinya bersama. Jadi sebenarnya di dalam dunia manusia itu pasti ada kesedihan, kegembiraan, ada berkumpul, ada berpisah gitu ya. 人有悲欢离合，月有阴晴圆缺。Pinginnya saya tulis sebelah sini ya. Yue, bulan itu ada in. In artinya mendung, qing artinya cerah, yuan artinya bulat, xue artinya bulan-bulan yang bulan sabit. Itu namanya xue. Xue ini artinya kurang. Jadi maksudnya kita perlu lihat bahwa eh, manusia itu ada hal-hal yang tidak kekal, teman-teman. Ada kadang senang, ada kadang sedih, ada berkumpul, pasti ada perpisahan. Begitu juga si bulan. Bulan itu juga tidak kekal kan. Teman-teman kadang-kadang lihat dia di saat cerah, kadang-kadang lihat dia saat mendung. Kayak tahun ini tempat saya mendung ya. Teman-teman tadi juga ada yang cerita, oh bulan, apa, sorry, tahun ini saya nggak lihat bulan karena mendung. Bulan kadang-kadang kita lihat purnama, kadang-kadang kayak sekarang nih udah mulai apa apa sih kita bilang bulan separoh gitu ya, separoh nanti dia jadi bulan sabit. Jadi ibaratnya kita perlu menyikapi bahwa dunia manusia itu memang tidak kekal, tidak selalu selalu begitu, selalu ada perubahan ya. Nah, ini saya next dulu ya. Nah, baris berikutnya adalah 人有悲欢离合，月有阴晴圆缺。但愿. Nah, ini ucapannya. 但愿人 sorry, 人长久，千里共婵娟。但愿itu semoga. Teman-teman udah belajar ya? 但愿. Oh, yang gelombang pertama pasti udah pernah belajar. 但愿 ini semoga. Ren, nanti teman-teman dengar ulang rekamannya yang terakhir ya. Karena ini puisinya agak panjang ya. 但愿人长久. 长久 itu adalah kekal. Dua huruf ini ya, kekal. Kekal itu maksudnya gini, panjang umur, selalu bisa bertemu gitu ya. Karena panjang umur kan, makanya bisa bertemu lagi. Nah, ini qianli. Masih ingat qianli artinya apa? Ada beberapa kosakata yang kita sudah pelajari ya. Sorry. Qianli gong chan juan ini adalah melambangkan si 月亮, bulan. Sesuatu yang indah. Itu juga artinya chanjuan, sesuatu yang indah, yang baik. Nah, qianli itu artinya ribuan li. Dalam jarak yang jauh, kung ini artinya sama-sama menikmati. Jadi yang tadi saya cerita bahwa eh, puisi ini mendoakan bahwa walaupun kita nggak bertemu saat ini, ya nggak ngumpul bareng, tapi saya berharap kamu selalu sehat, selalu panjang umur, dan kita bisa selalu menikmati bulan yang sama, sesuatu yang indah yang sama. Ya, jadi ini salah satu puisi yang sangat terkenal di 中秋节 ya. 但愿人长久，千里共婵娟. Ya, seperti itu teman-teman ya. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman merasa, oh ini panjang banget, nanti boleh didengar ulang di rekamannya ya. Sambil, oh ini artinya ini gitu. Qianli itu artinya ribuan li. Satu jarak yang jauh. Jarak yang jauh. Gitu. Oke. Lagu Teresa itu 水调歌, ya, yang saya ingat ya.
Ya, jadi dia apa namanya si Teresa Teng juga ngambil liriknya ini dijadikan lagu gitu ya. Kalau teman-teman pernah dengar, 明月几时有，把酒问青天, itu permulaan awalnya yang tadi kita tulis di depan. Ya, 青天 itu adalah langit. 青天 adalah langit. Ya, ini menjawab pertanyaan Bu Sinta. Oh ya, Bu Nila udah bantu jawab ya, 谢谢。OK，所以非常感谢大家参加了今天的特别节目，我也祝大家中秋节快乐，希望大家月圆人圆事事圆，身体健康，阖家团圆ya. Semoga teman-teman dan keluarga sehat selalu, selalu bisa bersama dengan keluarga ya. OK，谢谢大家，再见，拜拜。谢谢谢老师，谢同学，再见。拜。谢谢老师，谢谢老师，谢谢老师，谢谢班长。